Bayangin gini, kamu lagi buru-buru, bensin motor tinggal 1 bar, dan kamu pilih hampir ke SPBU Shell ataupun BP karena biasanya antriannya lebih sepi. Pas nyampe, pom bensinnya kosong, nggak ada stok. Pertanyaannya, kok bisa perusahaan swasta yang internasional kayak Shell atau BP yang biasanya kuat banget bisa sampai kehabisan stok di Indonesia? Jawabannya, ini bukan sekedar masalah logistik. Ini contoh nyata dari market failure alias kegagalan pasar. Dalam teori ekonomi publik, pasar ideal itu harusnya berjalan efisien. Ada banyak penjual, ada banyak pembeli, harga terbentuk adil, semua orang bisa dapat barang sesuai kebutuhan. Tapi sayangnya realita nggak selalu semanis buku teks. Ada beberapa penyebab market failure, mulai dari public goods kayak udara bersih, externalitiesnya seperti kayak polusi, sampai imperfect competition alias persaingan tidak sempurna. Nah, BBM termasuk private good, bisa di-exclude, yang harus bayar dulu, dan sifatnya revalorous, atau kalau saya beli 1 liter stok berkurang buat orang lain. Jadi secara teori harusnya nggak ada masalah, tapi di Indonesia muncul problem lain, aturan pemerintah. Kasus nyata BBM tahun 2025, yaitu awal tahun ini pemerintah bikin kebijakan baru, perusahaan swasta kayak Shell dan BPAKR nggak bisa lagi impor bensin sendiri, semua harus lewat Pertamina. Akibatnya pertama stok di SPBU swasta jadi seret. Banyaknya konsumen yang kecewa karena pilihan berkurang. Lalu yang kedua, Pertamina makin dominan. Padahal teori ekonomi bilang kalau pasar dikuasai satu pemain besar, persaingan jadi nggak sehat. Lalu yang ketiga, konsumen yang paling dirugikan. Kenapa? Karena harga bisa jauh lebih tinggi, antrian lebih panjang, dan pelayanan nggak seimbang. Ini pas banget masuk ke kategori imperfect competition dalam market failure. Harusnya persaingan mendorong efisiensi dan inovasi, tapi kalau aturan membuat pemain swasta tersingkir, justru pasar kehilangan mekanisme yang kompetitifnya buruk. Kalau kita pikir-pikir, bensin itu bukan barang publik kayak udara bersih ataupun mercusuar. Tapi ternyata regulasi yang salah bisa bikin private good pun jadi bermasalah. Disinilah pentingnya peran pemerintah. Bukan cuma masuk tangan kedua setelah pasar gagal, tapi juga memastikan intervensinya nggak menciptakan kegagalan baru. Karena kalau salah langkah, yang menjadi korban bukan korporasi, tapi masyarakat luas sebagai konsumen. Lalu, jadi lain kali kalau kamu lihat SPBU Shell atau BP kosong, ingat aja, itu bukan sekedar tangki bensin yang nggak diisi. Itu adalah contoh nyata teori ekonomi yang hidup. Market failure gara-gara imperfect competition dan kebijakan yang bikin pasar nggak efisien. Ekonomi itu bukan cuma soal grafik di buku, tapi kejadian sehari-hari yang langsung kita rasain di dompet dan di jalanan.